Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan muwafiyan li ni'amih, mukafi'an limazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudih. Amma ba'du. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, penguasa kerajaan langit dan bumi, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai anugerah kenikmatan. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih terus berada dalam nikmatnya yang agung. Sholawat teriring salam, semoga dan selalu terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat dan salam ini terlimpah curah pula untuk seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah nanti, di hari pembalasan nanti, di mahkamah tertinggi Allah Rabbul Izzati, kita akan mendapatkan satu pertolongan, satu naungan yang dinamakan dengan syafa'atul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kang Sae, dalam lanjutan, dalam edisi serial Kisah Nabi dan Rasul. Kisah Nabi dan Rasul. Kali ini kita akan lanjutkan kisah Nabi dan Rasul, yaitu kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Saudara hadirin, kaum muslimin rahmati Allah, Syuaib bin Nuaib, Nuaib bin Madian, Madian bin Ibrahim. Saudara hadirin, kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Syuaib alaihissalam ini diperkirakan sekitar tahun 1600 sampai tahun 1500 sebelum Masehi. Saudara hadirin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syuaib alaihissalam ini menjadi nabi dari kaumnya yang dinamakan dengan terkenal kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah. Kaum Madian dan kaum Ashabul Aikah ini adalah kaum yang dibimbing atau yang pada saat itu nabinya adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Syuaib alaihi salam ini dikenal dengan gelar Khotibul Anbiya. Khotibul Anbiya ini adalah orang yang ahli di dalam berkhutbah, seorang nabi yang pandai berkhutbah, yang pandai berargumen, yang pandai menyampaikan satu risalah kepada para hambanya dengan rasional, dengan logis kepada para umatnya. Meskipun selogis apapun, tetap saja bagi mereka yang membangkang ya tetap saja membangkang. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, di dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-85 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Qala ya qaumi i'budullaha min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, di dalam surat Al-A'raf
surat yang ke-7 ayat yang ke-85 Allah berfirman, wa ila Madyana, Allah mengirimkan kepada kaum Madyan akhuhum, dari saudara mereka, yaitu adalah Nabi Syuaib. Allah sengaja mengirimkan Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaum Madyan, ya, kepada kaum Madyan. Kemudian Nabi Syuaib alaihissalam menyampaikan kepada hambanya, kepada para kaumnya, qala ya qaumi abudullaha min ilahin ghairu, wahai hambaku, wahai kaumku, ya, i'budullaha, menyembahlah kepada Allah, beribadah kepada Allah, min ilahin ghairu, jangan menyembah kepada selain Allah. Ya, qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum fa'aupul kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaum Madyan ini adalah kaum yang sangat terkenal dengan kecurangannya. Mereka berbisnis, mereka berdagang, mereka berniaga, berusaha apapun, tapi dengan cara-cara praktek-praktek yang salah, yaitu dengan cara diantaranya adalah mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Kemudian selain itu, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaum Madyan atau Nabi Syuaib juga selain kepada kaum Madyan yang mereka ini ada selalu mengurangi takaran atau timbangan di dalam berdagang, di dalam berbisnis, di dalam berniaga, Nabi Syuaib juga ini berada di tengah-tengah yang disebut Ashabul Aikah. Ashabul ini artinya sebuah kelompok, satu kaum, ya, satu rakyat, yang Ashabul Aikah ini dimaknainya adalah hutan belantara. Ashabul Aikah ini artinya adalah hutan semak belukar. Semak belukar, kenapa dikatakan semak belukar? Karena mereka ini orang-orang Madyan atau kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka banyak menyembah pohon-pohon, juga sebagian juga menyembah berhala ataupun menyembah batu. Mereka sudah menyembah, selain menyembah Allah, mereka menyembah pohon, menyembah batu, menyembah berhala, ya. Lalu mereka juga di dalam berdagang, di dalam berbisnis, mereka mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Ya, di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-84, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Allah mendatangkan kepada kaum Madyan ini akhahum, dari saudaranya, dari kaumnya, yaitu Syuaib, Nabi Syuaib alaihissalam. Qala, Nabi Syuaib berfirman, berkata, ya, maksudnya adalah membacakan firman Allah, berkata kepada kaumnya, ya qaumi budullaha, wahai kaumku, beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairu. Jangan kalian beribadah, menyembah kepada selain Allah. Kemudian di lanjutannya adalah wala tanqusul mikyal wal mizan. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Kalau pada surat Al-A'raf, fa'aupul kaila wal mizana, sempurnakanlah takaran dan timbangannya. Wala tabkhasu, dan jangan kamu kurangi. Nah, pada surat Hud ayat yang ke-84, wala tanqusul mikyala, ya. Janganlah kamu kurangi takaran ataupun timbangan, ya. Jadi jangan dikurang-kurangi, jangan dikorupsi, ya. Ini kata Allah, inni arakum bi khairi wa inni akhafu alaikum azaba yaumin muhit, ya. Ini Allah akan memberikan sebuah azab, siksaan yang sangat pedih, yang sangat membinasakan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Syuaib alaihissalam menghadapi sebuah kaum yang katakanlah keras kepala, menghadapi sebuah kaum yang mereka ini tidak mau diberikan
ajaran dan mereka selalu melawan dan membantah mereka yang tidak menyembah Allah, menyembah para berhala, menyembah pada hutan, pada pohon-pohon, sesuai dengan namanya itu Ashabul Aikah, sebuah kelompok, sebuah kaum yang memang hutan belantara maknanya ada semak belukar karena menyembah juga pohon, menyembah juga berhala dan batu-batu. Juga mereka di dalam berbisnis yaitu selalu mengurangi takaran ataupun timbangan. Lalu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, karena Nabi Syuaib adalah terkenal sebagai seorang nabi yang khotibul anbiya, seorang yang berkhutbah, yang menyampaikannya dengan penuh argumen, disampaikan kepada kaumnya. Tapi saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, inilah seperti apapun penyampaian seorang nabi, seperti apapun penyampaian seseorang manusia termasuk kita menyampaikan berdakwah pada teman kita, sahabat kita, kepada orang yang terdekat. Tentu saja sepandai apapun kita memberikan dakwah kepada mereka, kalau mereka tidak diberikan hidayah, kalau mereka tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sawaun kana, mereka tuh sama saja, ya. Am lam tundirhum am lam tundirhum la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap saja tidak beriman. Nah, itulah karena apa? Khatamallahu ala qulubihim. Di hati mereka telah dikunci rapat karena tidak ada hidayah. Inilah pentingnya kita perlu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang namanya hidayah itu harus kita menjemputnya. Ya, harus menjemputnya dan jangan hanya berdiam diri. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu Nabi Syuaib alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jangan menyembah kepada selain Allah. Karena kepada selain Allah itu adalah tersesat, dan selain Allah mereka tidak akan bisa memberikan apa-apa. Karena kekuasaan yang sesungguhnya adalah kekuasaan Allah. Lalu wahai kaumku, janganlah engkau membuat kerusakan, janganlah engkau mengurangi timbangan, dan sempurnakanlah timbangan-timbangan di dalam hal ketika engkau berdagang, berbisnis. Nah seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengancam, mereka mengintimidasi. Kalau engkau wahai Syuaib masih terus mencampuri urusan kami dalam hal berbisnis, maka kami akan usir engkau dari tempat ini. Tetapi saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, memang para nabi-nabi Allah begitu sabarnya, begitu giginya di dalam berdakwah, terus saja menyampaikan dengan baik, dengan lemah lembut, kemudian juga dengan menyampaikan firman-firman Allah, tetapi tetap saja mereka tidak beriman. Kemudian dia sampaikan, jika engkau tidak bertobat, jika engkau tetap saja melawan kekuasaan Allah, maka Allah akan mengazabnya. Bahkan mereka menantang azab Allah. Ini dijelaskan di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-89. Mereka mengolok-olok, mereka mengejek-ejek, mereka bahkan mengusir, mereka mengintimidasi, mereka marah. Lalu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Allah berikan ajab dengan cara apa? Allah berikan di atas langit dikirimkan awan hitam. Awan hitam yang bergulung-gulung kemudian menimbulkan rasa panas. Rasa panas itu menyengat, bahkan binatang-binatang pun juga mati, dan kulit-kulit manusia juga saat itu banyak yang terkelupas karena begitu panasnya. Kemudian ketika Nabi Syuaib untuk menyampaikan kembali, wahai kaumku, lihatlah azab Allah. Tetapi mereka saja tetap, meskipun sudah diberikan azab, apa yang dikatakan oleh kaum Syuaib, wahai Syuaib, sudah sangat wajar, ini ada proses alamiah, ini proses alam, bukan dari Tuhanmu. Dan mereka tetap saja membantah apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Akhirnya, selain cuaca panas, awan panas yang bergulung-gulung, yang awan hitam, kemudian mereka juga disambar dengan satu suara petir saja, suara guntur saja, mereka dilenyapkan dan dilumatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, demikian kisah Nabi Syuaib alaihissalam, yang Nabi Syuaib ini ada di tengah-tengah kaum Madyan dan Ashabul Aikah. Kaum Madyan mereka yang terbiasa mengurangi timbangan, dan Ashabul Aikah adalah mereka adalah yang orang-orang yang
menyembah batu, menyembah pohon. Ya, mereka adalah orang-orang yang semuanya adalah keras kepala. Dan kemudian pada akhirnya setelah diberi peringatan, meskipun Nabi Syuaib alaihissalam begitu pintarnya, begitu pandainya di dalam berdakwah sebagai khotibul anbiya, tetap saja mereka tidak percaya, bahkan Allah akhirnya melumatkan atas segala perbuatannya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.